Pernah ngalamin kejadian kayak gini nggak? Jadi pas waktu kamu pulang malam-malam, entah itu dari main atau mungkin dari kerja, terus kamu melewati rumah kosong. Nah, di rumah kosong itu kamu yakin nggak ada siapa-siapa. Tapi pas waktu kamu melewati rumah itu, tiba-tiba dari dalam rumah itu kedengaran ada suara orang kentut. Dan kamu itu kaget. Nah, ini ceritanya ada tetanggaku nih. Jadi tetanggaku ini biasalah bapak-bapak kalau habis maghrib itu suka melancong lah ke tetangga atau mungkin ke saudaranya gitu. Nah, suatu malam dia itu pergilah main gitu. Dan entah kenapa waktu itu dia itu pulang itu malam banget, gak kayak biasanya. Dan pulang malam itu di kampung udah sepi banget lah, gak ada siapa-siapa. Dan emang suasana kampung itu sepi banget, gak ada orang nongkrong. Yang biasanya tiap malam itu kalau mungkin jam 10 itu masih ada yang nongkrong lah, entah di warung atau di pos ronda. Nah, kali ini tuh karena udah malam pulangnya, jadi dia itu kayak, ih sepi banget nih di kampung ini. Singkat cerita, dia pulang nih dari kampung sebelah. Dan waktu itu entah kenapa ya, dia itu mainnya jauh banget lah, jauh ke kampung sebelah. Nah, waktu itu dia pulang ngelewatin jembatan. Nah, di jembatan itu dia sepi banget ya, kayak celingukan gitu, karena jembatan itu juga terkenal angker kalau malam itu. Nah, untungnya pas waktu ngelewatin jembatan itu nggak ada apa-apa tuh. Lanjutlah dia pulang ngelewatin gang di kampung itu kan. Nah, pas waktu ada mau ngelewat ke rumah kosong, tiba-tiba dia itu ragu antara mau lewat atau enggak. Atau mungkin ngelewatin rumah kosong itu, atau malah muter ngelewatin jalan yang lain. Cuman sayang dua-duanya juga ngelewatin daerah yang gelap. Kalau yang ini mah agak lurus jalannya, yang rumah kosong itu. Nah, kalau yang jalan yang mau dilewatin agak muter itu, jalannya emang jauh. Cuman nggak terlalu serem lah gitu. Jadinya dia tuh mikir, apa mungkin nerusin lewat sana atau melipir ke sana ke jalan yang agak terang dikit. Nah, setelah dipikir-pikir mungkin daripada memutar kejauhan, akhirnya dia mutusin buat ngelewatin rumah kosong itu. Nah, pas di pertengahan rumah kosong itu, dia agak sedikit jalannya itu agak sedikit kencang lah, agak sedikit lari-lari. Nah, pas gitu, pas di pertengahan rumah itu, di salah satu kamar, dia itu ngedenger kayak orang yang kentut, guys. Kayak tut, atau mungkin kayak tut, persis kayak orang kentut lah. Gimana suara orang kentut itu? Di sana dia tuh langsung lari karena kaget kan, karena dia pikir di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Ya udah, dia itu lari karena kaget, lari kenceng. Untungnya antara rumah kosong dan dengan rumah dia itu nggak terlalu jauh juga. Akhirnya selang berapa lama itu dia nyampe ke rumahnya dengan napas yang ngos-ngosan gitu, karena ketakutan kan, karena dia mikirnya di rumah itu kok ada suara yang kentut, apa mungkin ada orang yang tinggal di sana gitu. Nah, udah besoknya itu istirahat lah. Nah, besoknya dia periksa kan ke rumah kosong itu, takutnya nih, ditakutkan pas waktu malam itu ada orang yang punya niat nggak baik lah, terus dia diem di rumah kosong itu. Akhirnya dia pagi-pagi itu ngecek ke rumah kosong itu. Kalau pagi kan nggak terlalu serem lah, ngecek ke rumah kosong itu. Dan pas dicek ke rumah kosong itu juga nggak ada bekas orang diem atau tinggal di sana, nggak ada di setiap kamarnya itu. Ya layaknya rumah kosong yang terbengkalai aja gitu. Ya udah deh, dia keluar rumah itu. Dia mikir, itu suara apa ya semalam itu? Ya mungkin dia berpikiran, mungkin suara toke atau apa gitu. Nah, pas besokannya lagi tuh,
Dia pulang lagi malam-malam, biasa ngelancong lagi ngumpul temennya. Tapi kali ini mah nggak terlalu malam kayak kemarin, mungkin sekitar jam 11-an lah. Jam 11-an dia pulang, masih agak ramai juga di tempat, di jalan kampung juga masih ada orang nongkrong gitu. Dia nggak terlalu was-was lah, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin itu emang suasana itu sepi banget di jalanan kampung itu. Pulanglah dia. Pas waktu mau ngelewatin rumah itu dia nggak was-was kayak kemarin, karena dia pikir wah masih siang, orang-orang juga di pos kamling masih ada. Ya udah, dia lewat ke sana. Pas di tengah-tengah rumah itu yang ada kamarnya itu, tiba-tiba dia ngedengar lagi suara orang kentut. Tapi dia kali ini nggak lari, karena dia berpikiran masih siang kan, jam 11-an. Dia diam dulu di sana tuh ngedengerin. Itu apa emang udah suara kentut atau emang suara yang lain? Pas dengerin, wah ini mah ada orang kentut, katanya gitu. Suara orang kentut. Nah pas didengerin lagi, dia mikir siapa yang ada di dalam ya, gitu. Ya udah, akhirnya setelah lama mikir sambil merenung di sana itu, dia mau jalan lah, mau pulang kan. Nah pas waktu dia selangkah 2 langkah, tiba-tiba kedengeran lagi suara kentut itu. Tuh, dia ceringukan lagi. Siapa sih yang kentut di rumah kosong itu, di kamar rumah kosong itu? Nah, dia itu mikir nih tadinya antara ngelihat ke dalam rumah, ngecek ke dalam rumah itu apa memang mungkin ada orang yang tinggal di kamar kosong itu. Tapi pas dipikir-pikir dia juga takut karena nggak bawa senter, terus keadaan rumah itu juga gelap, jadinya dia takut lah, mungkin ada ular atau apa, makhluk-makhluk berbahaya juga. Akhirnya dia mengurungkan untuk tidak masuk ke dalam rumah kosong itu. Akhirnya dia pulang dah ke rumahnya. Nah besokannya lagi dia cerita nih sama temennya nih, loh waktu aku pulang udah 2 kali lewat rumah kosong itu, kok kayak ada suara orang kentut, katanya gitu. Nah temennya itu nggak percaya, masa sih? Apa mungkin di sana ada tempatin orang yang tinggal di rumah kosong itu, apa gimana sih? Nggak tahu juga katanya. Ya udah kayak gini, nah temennya itu ngusulin nih, ya udah kayak gini aja. Nanti besok kamu malam kesini. Nah kita cek berdua ke sana, apa mungkin ada suara kentut lagi apa enggak lah. Pas waktu itu diokein lah ya, oke kita cek malam-malam ya, cek malam-malam berdua, apa benar suara itu akan kedengeran lagi. Nah malamnya seperti biasa, seperti yang sudah dijanjikan, mereka itu pulang lah ya, ngelewatin rumah kosong itu. Nah pas tengah-tengah rumah kosong itu, dan bener aja ada suara kentut lagi tuh. Nah si orang berdua ini nih ceringukan kan, wah oke, ini bener ada valid suaranya ada. Nah kita cek aja ke dalam katanya gitu. Pas mereka masuk ke dalam, ngecek ke salah satu kamar yang ada suara kentutnya itu, mereka nggak nemuin apa-apa. Dan di dalam kamar itu juga kosong melompong gitu, nggak ada tanda-tanda ditempatin orang, nggak ada tanda-tanda pernah disinggahin orang, bahkan tempatnya itu berdebu. Nah akhirnya mereka pun mikir ya, di dalam rumah kosong itu mikir. Nah pas waktu mereka mikir itu, tiba-tiba ada suara tokek nih. Oke, kaget lah mereka, lari kan, saking kagetnya mereka lari. Tahu nggak suara tokeknya itu kayak apa? Suara tokeknya itu nggak kayak suara tokek yang biasa-biasa di rumah. Suara tokek itu kayak menggelegar, terus ngagetin lah gitu. Malam-malam sepi, tiba-tiba ada suara tokek menggelegar gitu. Akhirnya mereka lari lah ke sana. Nah, akhirnya mereka tuh heboh. Besokannya itu mereka tuh heboh bahwa di rumah itu ada hantu kentut, gitu guys. Jadi orang-orang yang lewat sana itu awalnya nggak ada rasa takut atau apa gitu pas waktu melewati rumah itu. Tapi pas dengar cerita itu, akhirnya mereka pun percaya
bahwa di rumah itu ada hantu yang bisa mengeluarkan suara kentut, guys. Dan nggak tahu rupanya itu kayak apa karena mereka yang mengalaminya itu juga nggak pernah tahu seperti apa bentukannya. Tapi cuma ngedenger suaranya aja, suara kentut aja, bukan ketawa, bukan nangis, tapi suara kentut. Ada ya kayak gitu, hantu kentut. Oke, ceritanya segitu aja. Nanti kita akan cerita lagi pengalaman-pengalaman horor yang terjadi di kampungku. Oke.